gue join di Enigma Camp, Mhm. itu peningkatan jumlah karyawan di Enigma Camp terus meningkat nih, Oh, gitu. justru malah kita nggak layoff, malah Kita nggak layoff dan kita malah nggak ada nyari terus pengurangan ya? segala macamnya dan Eee, malah nyari terus dan alhamdulillah sampai sekarang berkembang luar biasa kan, jangan sampai ada, mismatch antara kebutuhan dengan servis yang kita heeh. berikan. Jadi Nah itu understanding yes, klien, ya heeh. understanding, klien kebutuhannya apa sih? Oh ada coaching dan mentoring yang memang dilakukan one on one dengan tim Mhm. Enigma, ada yang sifatnya memang kita buat coaching dan mentoring yang dalam bentuk grup gitu. Oke. Nah Oke, halo semuanya, kembali lagi di acara Ngorbit episode 16. Hari ini aku, Arya Saca, bakalan nemenin kalian nih di obrolan hari ini. Tema hari ini adalah rahasia sukses job placement di Enigma Camp di atas 95%. Menarik banget kan? Itu angka yang lumayan tinggi loh, kayak gitu. Nah, hari ini aku juga udah ditemenin sama temen aku di kantor yang posisinya adalah seorang BD. Nah, untuk lebih detailnya nanti mungkin diceritain dari dia sendiri. Oke, kita sambut saja. Silakan. Boleh perkenalkan diri dulu, namanya siapa, posisinya, mungkin oke. kerjanya apa? Siap, thank you, Mas Mas Arya. Apa manggilnya gue ya? Bro Arya, boleh, Bro aja Bro, lah ya, Bro Arya bebas ya? aja sih sebenarnya. Oke. Oke, halo Enigmanians, perkenalkan, saya Adi, seorang Business Development Manager dari PT Enigma Camp, di mana memang sebagai seorang BD, kami berusaha memberikan solusi yang holistik kepada klien-klien kami terkait dengan kebutuhan IT, mulai dari, kebutuhan resource, training, project, dan lain-lain. Dan banyak lagi produk-produk di Enigma Camp yang tentunya bisa memberikan suatu solusi yang terbaik kepada klien-klien kami. Itu sih ya kurang lebih ya. Oke, I see. Nah, Nah, ini karena kita baru juga, lebaran ya, iya kayaknya belum betul. afdol kalau kita misalnya belum ngucapin nih, Ya. minal Minal aidin aidin wal wal faizin, faizin, mohon mohon maaf maaf lahir lahir dan dan batin. batin. Nah, Oke. kayak gitu dulu dah. Nah, maaf-maaf ya, Pak, Iya, iya. kalau misalnya ada salah. Oke, Pak Adi sempet ini nggak, pulang atau gimana? Kebetulan, bokap asli Jakarta jadi gua nggak punya kampung sih ya, Oh, jadi di gitu. daerah Jadi sini ya aja ya. kayak Enak gitu. lah ya, nggak sempet terjebak di macet. Eee, sekali-sekali pengen sih ngerasain gitu ya, atmosfer gimana kejebak di tengah kemacetan gitu ya. Oh, Tapi ya kalau bisa sih jangan sih ya. iya, kalau saya pribadi sih nggak pernah mau Nggak ya. Karena Jakarta sendiri aja nggak ini, aduh, udah parah banget iya setiap sih, hari betul bisa betul. macet gitu kan. Oke Oke, oke. nah, kita ngomongin soal, job placement kita, sebenarnya aku mau nanya dulu nih, Mhm, sempet kan sebenarnya kita ngalamin apalagi pas Covid, yang namanya tech winter tuh, ya, di mana tech industry juga rasanya turun semua tuh, betul. placement, banyak layoff di mana-mana. Sebenarnya kalau dari Enigma sendiri ada efeknya nggak ke kita sebagai Eee, company? nah ini yang unik dari, Enigma ya, suatu anomali di mana ketika terjadinya tech winter, Covid, beberapa perusahaan startup yang bergerak di bidang IT justru mengalami, penurunan, tapi di Mhm. Enigma sendiri malah terjadi peningkatan. Kenapa? Karena dengan adanya Covid itu banyak usaha atau, bisnis-bisnis lain gitu ya, merasakan bahwa, "Oh, ini adalah waktu momen yang paling tepat untuk melakukan transformasi digital." Oh, I Gitu, dan see. di situ justru Enigma Camp dengan talent-talent yang memang sudah kami latih Mhm sedemikian mhm. baiknya, mereka dari sisi skill, dari sisi attitude gitu ya, mereka sudah ready to work gitu ya. Jadi gampang banget diserap oleh klien-klien kita dan itu Oh, sangat drastis banget gitu. Jadi satu kelas selesai belum ada 3 bulan biasanya itu udah hampir udah 100% langsung penyerapannya. placement. Oh, I see. Betul, Ini sebenarnya gitu. menarik banget ya, dibanding sama perusahaan-perusahaan yang besar nih, Mhm, itu kan banyak banget berita bahkan di luar negeri, di dalam negeri juga ada massive layoff yang sampai bikin banyak orang tuh kehilangan kerjaannya. Bahkan nggak cuman di bagian tech ya, walaupun, kalau kita kenal istilahnya dengan nama tech winter kalau iya. bagian startup dan lain-lain. Cuman bahkan di kayak penerbangan, apalagi hospitality dan lain-lain yang bener-bener kayak langsung habis gitu kan. Banyak pilot-pilot juga yang cerita, apa kehilangan banyak inilah kayak gitu kan, banyak, pemasukannya kayak gitu. Justru kita malah naik gitu ya? Naik. Lu ngerasain sendiri kan gimana, 2019 sorry Mhm 2021 gue join di Enigma Camp, mhm. itu peningkatan, eee,
jumlah karyawan di Enigma Camp terus meningkat nih, Oh, gitu. justru malah kita nggak layoff, malah Kita nggak layoff dan kita nggak ada nyari terus pengurangan ya? segala macamnya dan Ah, malah nyari terus dan alhamdulillah sampai sekarang berkembang luar biasa gitu loh. I Jadi see. memang wah luar biasa sih. Ada menurut Pak Adi sendiri nih, faktor yang contribute ke hal-hal tersebut tuh, biar kita tetap stay strong tuh salah satunya apa, Pak? Tentunya pertama menjaga kualitas ya teman-teman, Mhm, menjaga kualitas di mana memang Enigma sendiri kita memberikan atau, menyajikan kepada klien adalah sebuah, services gitu. mhm, Artinya services itu memang tidak terlepas dari kualitas ya. iya, Nah itu yang perlu dijaga, dan selalu dijaga oleh Enigma sampai dengan detik ini gitu. oke, Dan kualitas dari talent-talent yang memang, dilatih oleh Enigma adalah talent-talent yang memang sudah siap untuk bekerja. Karena, kalau skill aja tinggi tapi dia tidak punya soft skill itu juga sangat bahaya ya iya kan. betul, Artinya ya kita sangat mengedepankan bagaimana talent-talent yang kita latih ini mereka memang sudah paket lengkap ya gitu. mmm, Di mana mereka ketika masuk ke klien mereka sudah bisa, istilahnya memberikan performance terbaik kepada klien gitu I dan itu see. sudah terbukti gitu dengan banyaknya penyerapan, talent-talent dari kita di klien-klien Iya, gitu. makanya bisa sampai 95% lah, itu hampir Alhamdulillah. 100% loh, kayak gitu. Nah, kalau untuk, persiapan talent-nya nih, kan dijelasin juga tadi, kalau yang kita tuh menyediakan holistik atau end to end nih, Iya betul. mulai dari, soft skill dan hard skill. Kira-kira cara kita nih sebagai bootcamp untuk mempersiapkan mereka tuh ada apa aja nih? Oke, nah holistik di sini adalah gimana kita memberikan rasa nyaman, rasa tenang ke klien ketika mereka menggunakan servis kita. Mhm, Nah, apa yang kita, lakukan? Pertama tentu kita mengidentifikasi dulu nih, kebutuhan klien tuh apa sih gitu ya. Ya oke, kan, jangan sampai ada, mismatch antara kebutuhan dengan servis yang kita heeh. berikan. Jadi Nah itu understanding yes, klien, ya heeh, understanding, klien kebutuhannya apa sih? Oh ternyata dia memang membutuhkan resource yang memang secara skill, secara soft skill, sudah siap gitu ya. Nah itu yang mhm, kita berikan kepada mereka dan itu mhm, memang terbukti di mana mereka ketika masuk, teman-teman talent-talent kita tuh sudah cepet udah banget siap lah ya, beradaptasi gitu. mhm, mhm. Bahkan akhirnya apa, repeat order gitu. Yang Oh. tadinya nyoba satu ternyata nambah lagi nambah Wah, lagi. oke Nah itu nih. yang Ya, terjadi jadi gitu. rekrut terus jadinya. Betul, sampai dengan saat ini Ah, udah banyak banget case di mana bahkan ada satu talent kita ya, mhm. itu di interview hari ini juga langsung diminta join. Oh, I see. Gitu. Jadi, ya kualitas memang selalu kita jaga untuk gimana klien itu merasa, oh ketika dia sudah bekerja sama dengan Enigma, Mhm, itu solusi atau masalahnya sudah terpecahkan semua dengan mhm. servis yang kita berikan, Oke. gitu Kalau sih. bisa aku, apa namanya, in short pokoknya karena kebutuhannya udah sesuai sama user juga Ya justru kan, kayak betul. gitu. Ditambah lagi apalagi kita menyediakannya end to end yang ready for work. Ya Jadi mereka betul masuk tuh udah siap, nggak cuman betul. harus kayak, apa namanya, nggak tahu harus ngapain dulu atau misalnya Ya dijelasin apa nggak tahu gitu ya? betul. Oke, I see. Nah, selain itu juga, dari sisi kurikulum, Mhm. memang tim R&D di Enigma nih selalu terupdate gitu ya, Oh gitu. gitu. Nah, itu juga salah satu poin penting di mana memang kita harus melihat nih kebutuhan industri seperti apa gitu. Jangan Mhm, sampai kita hanya terpaku dalam satu kurikulum yang sifatnya stagnan gitu. mhm. Karena, itu akan berdampak terhadap perkembangan, karena kan kita tahu sendiri bahwa perkembangan teknologi itu sangat pesat Iya gitu cepet ya. banget. Apalagi nih ya, kalau kita lihat di berita ya baru kemarin kayaknya baru tahun lalu ngomongin soal, apa namanya, ChatGPT, Ya, betul. chatbot, yang udah basisnya artificial intelligence. Terus udah mulai bahkan sekarang udah ada Sora ya, Ya, dari ChatGPT juga yang, apa namanya, buat bikin video, kayak gitu yang bisa bahkan kombinasi 2 video sekaligus kayak gitu konsep. Bahkan udah ada yang, apa, editing gambar segala macam itu udah cepet banget loh iya. dalam setahun ya. Gitu, makanya kita juga mempunyai tim R&D untuk ngejar itu ya? Memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan di Enigma memang sudah sesuai dengan Oh, kebutuhan I di see. lapangan, Jadi karena gitu. kita juga udah understand customer needs-nya, kita tinggal minta bantuan dari tim R&D, Untuk memastikan kebutuhan di lapangan. sesuai dengan kurikulum kita, Ya, misalnya dan kayak yang gitu. nggak kalah penting adalah bagaimana kita melakukan seleksi di Enigma Mhm. sendiri. Oh, ada Dan seleksinya? betul, khusus Oke, karena kan kita memiliki 2 program ya, ada 1.0 dan 2.0 gitu. mhm. Di Apa mana aja tuh? untuk 1.0 atau kita sebutnya bootcamp offline, itu memiliki proses seleksi yang cukup, panjang dan memang, Mhm, kenapa kita cukup panjang, karena apa yang kita berikan ini tentunya harapannya teman-teman yang memiliki komitmen kuat untuk bergabung di Enigma, mhm. memiliki,
kemauan kuat untuk berkarir di IT dan mereka memang yang memiliki keterbatasan ya, Mhm, gitu. Dalam artian, "Oh, ternyata saya mau gabung, dalam dunia IT tapi bingung," gitu. mhm. Banyak juga di mereka yang, "Oh, saya basic-nya sebenarnya bukan IT," gitu ya. Oh, jadi nggak tahu tuh cara mulainya gimana, Iya, dari mana gitu kan? dan ternyata saya punya kemampuan gitu. Mhm, Nah, akhirnya dia coba untuk mengikuti bootcamp offline ini gitu. mhm, Nah, dan di situ ada beberapa tahapan yang memang kita ingin memastikan bahwa orang-orang yang join ini adalah orang-orang yang memiliki komitmen kuat mhm. gitu. Oke, pokoknya harus serius lah ya, Ya, kayak karena gitu. mereka akan kita undang ke bootcamp kita dan kita Mhm, akan latih secara intensif selama 3 bulan. mhm. Oh, Gitu. oke. Jadi mereka kan dapat pelatihan mulai dari back end-nya, front end, dan mobile juga gitu. Mhm. Dan Lengkap itu ya, paket lengkap? betul sekali dan itu memang, kita ingin, memberikan kepada mereka suatu pengalaman belajar di mana sebenarnya, secara tidak langsung mereka sudah dalam kondisi atmosfer kerja gitu dan Mhm, itu yang mhm. membuat mereka ketika masuk ke dalam dunia kerja lebih Oh, cepat dalam heeh, karena udah siap karena daily life waktu dia belajar pun, itu udah sesuai dengan, ya industrinya atau kantor lah ya, lah gitu betul sekali. suasananya. Nah, Nah, yang aku tahu nih, Enigma itu kan bakalan ngasih in a way bentuknya tuh kayak mentorship ya, ya, kayak gitu. Itu boleh diceritain sedikit nggak tuh, proses mentorship itu sebenarnya ngajarinnya kayak gimana tuh? oke. Nah, Apalagi buat orang-orang yang baru. ya betul. Nah, jadi gini, masih nyambung ke yang tadi ya, berarti dari awal adalah kebutuhan klien, Mhm, kita dapat apa, kurikulumnya seperti apa, iya, lalu masuk ke rekrutmennya gitu kan. iya, Nah, setelah mereka, proses di rekrutmen selesai, lolos dan mengikuti pelatihan di kita, mhm, lalu mereka akan placement nih, ya kan. iya. Nah, setelah placement itu, mereka tidak kita lepas gitu. Oh, oke. Mereka akan, mendapatkan mentoring dan juga Oh, coaching dari oke. tim Enigma, Yang bakalan gitu. nemenin mereka selama Selama placement, selama selama kerja justru? placement, betul. Ada Oke. yang sifatnya personal, ada yang sifatnya grup, gitu. Oh, gimana tuh maksudnya? Jadi, ada coaching dan mentoring yang memang dilakukan one on one dengan tim Mhm, Enigma, ada yang sifatnya memang kita buat coaching dan mentoring yang dalam bentuk grup, gitu. oke. Nah, tujuannya apa? Karena kita ingin memastikan bahwa ketika teman-teman placement ini, mereka ketika menghadapi masalah, mereka tahu arahnya harus kemana. Oh, cara ngadapinnya? Betul, baik itu dari sisi hard skill-nya ataupun soft skill-nya, gitu. Mhm, Nah, dari situ kita akan melihat nih, kira-kira masalah apa sih yang sering terjadi gitu ya di teman-teman talent yang saat ini penempatan. mhm, Nah, kita bisa melakukan analisa, oh ternyata dia menghadapi masalah ini gitu ya teman-teman, dan itu bisa di-follow up oleh tim terkait, gitu. Jadi oh, dari sisi talent juga nggak kebingungan ketika menghadapi masalah, mhm, dari sisi klien juga tahu ketika mereka melihat talent ini sudah ada, kondisi di mana mereka mungkin mendapatkan masalah, dia bisa langsung informasi ke tim mhm. BD, Jadi ini gitu. sebenarnya, aku tertarik itu lebih kayak, ini tuh end to end-nya adalah dari sisi trainee-nya juga, Ya, atau misalnya dia udah sempat placement, bahkan sampai ke company-nya sendiri gitu ya ya? Jadi betul, ngebantu 2 sisi. ya, Bahkan yang dibantu juga bukan cuma, hard skill gitu ya? ya betul. Kalau misalnya ada Masalah percintaan gitu ya, oh misalnya di wah, kantor gitu ya? iya, Ini nggak disclaimer ya, kita bukan support disclaimer. itu, Iya iya cuman iya iya. maksudnya kalau misalnya ada drama-drama gitu pun kita mau bantu gitu ya? Kita siap bantu gitu, Oh, karena I ada tim see. yang memang, secara background pendidikan mereka memang, berkecimpung di psikologi, Oh, oke. Nih gitu. kita juga punya, tim khusus buat Ya, ngebantu kalian ya, kalau misalnya kalian, misalnya udah selesai placement, mungkin kalian ngerasain pressure juga di kantor ya, kita nggak pungkiri kalau di kantor itu beda-beda, ya, kondisi dan, lingkungannya, mungkin ada sedikit, sedikit gesek-gesek lah, namanya juga, apa namanya, relationship ya, ya namanya waktu betul, kerja pasti ada mungkin, selek sedikit atau kayak gimana, kita pasti juga siap ngebantu gitu ya. betul Jadi nggak sekali. cuma hard skill-nya doang. Nah, kayak gitu. Nah, kalau gitu nih aku mau nanya, kalau misalnya ngomongin soal tadi kan, kita training-nya itu berbentuk seperti udah di industri atau di kantor. Ya, Nah, itu tuh cara kerjanya kayak gimana tuh kalau misalnya untuk pembelajaran seperti itu? oke. Gimana integrasiinnya? Jadi teman-teman itu, talent-talent biasanya akan diberikan Mhm, project yang relate dengan, kondisi di lapangan gitu ya, kondisi dari, pekerjaan di kantornya pekerjaan biasanya? ya. Oke, Jadi mereka akan mengerjakan satu project khusus di akhir, pelatihan biasanya. Misalnya mhm. di back end baru selesai, mereka akan ada project tertentu, lalu, sampai dengan project akhir gitu ya. Dan project itu memang, dari tim trainer itu sudah mencoba menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan, Oh, I see. Jadi gitu. sebenarnya gimana cara kita integrasinya adalah ngasih real case lah ya, Ya, gitu. Project yang betul. benar-benar,
apa namanya, dia bakal lewatin atau benar-benar bakal temuin di Ya, di kantor lapangan. atau klien kita. Iya, Oh, oke betul gitu. sekali. Nah, kalau ngomongin juga nih soal kayak misalnya, apa namanya, di lingkungan kita kan pasti atau kantor ya, basically pasti ada sedikit, gesek dan sebagaimananya. Ya. Kira-kira boleh cerita dikit nggak, hal apa yang paling berat atau case apa yang pernah ditemuin yang kayaknya nih parah banget gitu loh? Oke, nah, yang sebenarnya dari sisi BD ya, yang paling challenge adalah ketika di mana satu orang talent ya, itu lolos kebetulan BD ada 4 di Mhm. 4 BD gitu ya, Oh, di satu talent. anak di 4 bidang yang Ya, jadi oh, itu benar-benar challenge bagaimana kita bisa mengkondisikan, agar, talent ini memang sesuai dengan kebutuhan dari klien, pertama oke. itu. Itu kliennya berbeda-beda ya? Berbeda-beda, karena BD Oke. kan megang masing-masing klien ya. Mhm. Misalnya contoh, si A ini tes di tempat, saya, lalu tempatnya Mbak Manda, tempatnya Mhm. Pak Denny, dan tempatnya Mas Gali gitu ya. Mhm. Ternyata lolos di tempat Mbak Manda dan tempat saya Waduh gitu. gimana Nah tuh? Rebutannya jadi nah rebutan dong? betul, ini jadi, challenge tersendiri bagaimana kami bisa meyakinkan bahwa, klien itu bisa mempercepat secara administrasi bahwa anak ini Oh. terpilih gitu. Jadi memang sudah ada aturan di mana kalau memang dia sudah lolos dan sudah, adanya SPK Mhm. atau PO dari klien, maka anak itu, sudah otomatis akan masuk ke klien Oh, jadi tersebut, pokoknya gitu. dikuncinya itu lewat, penentuan atau pengeluaran SPK-nya? Iya, Oh, kayak gitu. Tapi betul. lucu juga ya kalau misalnya sampai kayak harus rebutan gitu ya, Ya kalau itu, misalnya ini. karena memang ya talent kita tuh luar biasa sih ya, gitu ya. Mhm mhm. Jadi kadang satu talent ini memang secara kualitas sangat baik gitu ya, talent-talent di Anikmani sangat baik sehingga kadang ketika mereka mengikuti tes lolos di sini lolos di sini, nah itu yang terjadi gitu. Itu Oke oke. yang memang, menjadi strong point dari Anik Makem sih. Oke. Tapi kalau ngomongin soal, trainee kita ya kan, yang aku tahu tuh kita nggak membatasi untuk background-nya mereka kan ya. Betul banget. Nah itu, gimana ya maksudnya kalau misalnya ada teman-teman nih yang di luar IT dan masih bingung nih mau Mhm. join itu ada saran nggak atau gimana gitu? Oke, Yang mulai kalau dari nol? yang benar-benar dari nol, Heeh. pertama tentu kalian harus tahu dulu, melek dulu terhadap, dunia programming, gitu ya. Mhm. Jadi, nggak bisa serta-merta kalau misalnya, "Oh, saya nih awalnya mungkin dari seorang, HR gitu, atau mungkin pendidikan saya adalah, mungkin sebelumnya, pendidikan gitu ya, Mhm. sebagai guru, tiba-tiba saya mau masuk ke dalam, dunia IT," gitu. Karena memang kami memiliki proses seleksi di awal, sehingga Mhm. paling tidak teman-teman itu harus bisa mempelajari apa sih yang menjadi dasar atau fundamental dalam, Mhm. bahasa pemrograman, dan Iya. itu yang menjadi salah satu bekal buat teman-teman masuk ke dalam dunia IT. Mhm. Nggak bisa serta-merta, oh karena punya, semangat aja gitu ya, tapi tidak mau membuka, Wawasan. wawasan, akhirnya cuma tes dan nggak tahu apa-apa. Kita juga, Mhm. akan melakukan seleksi gitu. Mhm. Artinya ketika teman-teman memiliki background yang berbeda, diharapkan teman-teman juga tetap mempelajari dulu nih di Oke. awal sebelum, mencoba masuk ke Teknik Heeh. Makem Jadi kita gitu. nggak ada batasi, tapi yang penting kalian tuh mau Tahu, belajar gitu iya ya, dan kita betul, pasti bantu, nggak cuman dari betul. soft skill-nya, tapi dari hard skill-nya juga. Betul, karena, banyak talent-talent yang berasal dari teknik nuklir, Wah, ada yang keren juga. dari pariwisata gitu Mhm. ya, ada juga yang dari farmasi Kalau gitu. sejauh ini yang paling jauh, yang pernah ditemukan sama Pak Adi apa? Yang paling Kalau nggak nyambung gitu sama dunia IT? pariwisata sih ya. Oh iya bener sih, yang biasanya ngomongnya sama orang ya? Iya betul, dia Mmm. biasanya di depan, tiba-tiba dia harus di belakang gitu ya. Oh, tapi itu lulus Tapi seleksi? dia lulus seleksi kenapa? Karena sebelumnya dia membekali diri. Gitu, Oh, artinya dia oke. coba mencari tahu dulu nih, kurios terhadap, "Oh, programmer apa sih?" Gitu ya kan. Heeh, Dia mempelajari, memang tidak terlalu dalam, tapi karena ada niatan semangatnya. semangat yang kuat, kemauan belajar yang sangat bagus gitu ya, Mhm. tinggi. Nah, akhirnya dia bisa lolos seleksi di kita. Oh, Karena I banyak see. pertimbangan dari tim Enigma sendiri untuk menentukan talent-talent yang akan masuk gitu. Mhm. Kita nggak menutup mata, "Oh, karena dia lulusan, pariwisata, udah deh kita tolak," gitu, enggak, justru Mhm. kita melihat sejauh mana dia ingin belajar, ingin berkarir, dan memiliki komitmen bersama dengan Mmm. kita, Iya, gitu. bisa bisa dibilang gini lah ya istilahnya karena mungkin dia paling lebih jauh, apa namanya, pindah apa, haluannya, semangatnya juga malah kelihatan lebih besar gitu ya? Iya, Bisa dibilang kayak betul. gitu ya? Kan pasti itu, karena kan dia merasa, "Oh, saya belum pernah nih nyentuh yang namanya Java," gitu ya, Iya atau ya. Python gitu. Java apa ya? "Apa Bahasa nih Java?" Jawa. Oh,
Mungkin gitu kan Iya, mikirnya. awal-awal kan ya gitu. Akhirnya dia belajar dan makin pengen tahu kan, Mhm karena mhm. melihat, "Oh, dia lulusan dari IT nih, pasti lebih jago. Oh, gua nggak mau kalah nih, Mhm harus lebih mhm. hebat lagi," kan gitu. Iya. Akhirnya semangatnya lebih terpacu lagi gitu kan. I see. Nah, sama ini kan kan misalnya kita bakalan ngasih, kurikulum yang udah oke segala macam. Nah, kira-kira nih dari Enigmanya sendiri untuk ngasih, mereka kalau misalnya ada suatu perubahan atau update Mhm ke mhm. anak-anak gitu, kurikulumnya baru nih, ada sesuatu yang kalian bisa belajar lagi nih. Apalagi di dunia IT kan cepet banget tuh perkembangannya, itu gimana tuh cara komunikasinya ke anak-anak? Biasanya di kita tuh ada namanya upskilling, ada namanya refreshing Oh, gitu loh. apa tuh? Upskilling sendiri adalah gimana, teman-teman talent-talent yang memang menghadapi kendala Heeh, di, placement atau di klien terkait dengan teknologi terbaru gitu loh. oke. Atau misalnya ada kebutuhan, ternyata pada saat awal masuk mereka, belajar di Enigma menggunakan Java, ternyata di Mhm. lapangan di klien ada, perubahan menggunakan Golang gitu ya. Oh, Nah, oke. mereka bisa mempelajari bahasa pemrograman Golang, dan itu Mmm, kita sediakan wadahnya gitu. mhm. Jadi, Itu bayar lagi nggak tuh? oh itu udah gratis semua. Oh, gratis? Iya, Oke. Jadi udah gitu. bootcamp-nya gratis, diajarin dari awal sampai akhir Dicariin kerja, heeh, udah dapet, dijagain. dijagain, plus kalau ada kendala atau dia mau butuh teknologi baru, kita kasih gratis ya. Us, ini sih hoki banget ya ini kalau misalnya bisa lulus kayak gitu ya. Iya, Cuman ada proses ada seleksinya. proses seleksinya. Nah, tapi itu nggak dipungkirin ya, teman-teman kalau misalnya kita nggak ada gatekeeping, "Oh, kalian nggak boleh karena kalian background-nya apa," gitu. Nggak ada. Siapa aja boleh, Siapa aja yang penting boleh kalian coba, semangat buat semangat dan bisa lolos seleksinya tentunya. I Dan ini see. juga ngebantu, klien ya dalam hal ini untuk mempermudah ketika mereka membutuhkan resource yang memang, kebutuhannya di awal A, tiba-tiba jadi B gitu. Heeh, Karena kan kalau dia butuh nyari orang lagi, butuh proses lagi tuh ya. iya panjang lagi kan. Betul. Nah, dengan adanya upskilling ini membantu mereka memotong, waktu untuk mencari itu gitu. Artinya talent-talent ini memang mereka sudah secara kemampuan kita asah untuk cepat beradaptasi, ketika mereka masuk ke klien, mereka bisa beradaptasi dan ada kebutuhan baru, mereka siap Mhm untuk mempelajari hal baru dan kita wadahi itu mhm gitu. Jadi klien tuh udah sebenarnya ya itu yang kita bilang di awal, kita berusaha memberikan holistic solution mhm. Nah, gitu. kalau ini juga, aku sedikit, tarik sedikit, ke belakang, kayak kan dibilang nih, misalnya ada case di mana kebutuhan klien di awal itu ternyata pas, training-nya udah placement itu berbeda, berubah. Itu tuh prosesnya gimana tuh dari kitanya? Kalau dari Responnya? kita, tentu pertama kita akan mendapatkan informasi di awal. Heeh. Misalnya, Kan bakal ditanya dulu ya? ya, oh ternyata kebutuhannya, di sana adalah .NET misalnya, Iya, teman-teman belajarnya Java. Nah heeh. itu sudah kita informasikan ke teman-teman di Oh, awal, oke. teman-teman talent bahwa, "Hey, nanti penempatan di sini teman-teman akan menggunakan .NET gitu ya, Mhm, silakan kalian mempelajari." Jadi kita akan melakukan koordinasi juga dengan tim trainer, oke. bahwa tolong dong teman-teman, talent ini diberikan materi terkait dengan .NET atau Karena diberikan kelas tiba-tiba khusus lah seperti itu, kliennya maunya .NET oke, I gitu. see. Itu sering terjadi nggak? Sering banget terjadi dan alhamdulillahnya teman-teman talent itu bisa beradaptasi, gitu. Nah tapi dari trainernya sempat ada ini nggak, Eee, komplain atau kalau sejauh ini tim trainer, nggak ada komplain sih, gitu. bagus Artinya lah ya. memang secara materi kan mereka sudah menyiapkan. Jadi Mhm, mereka sangat fleksibel ketika mereka ada kebutuhan, ketika tim BD ada kebutuhan ini, mereka siap memberikan, gitu. asik. Jadi Nah, apa aja bisa lah ya mereka ya, betul, tergantung dengan kebutuhan dari klien kita. iya, Oke jadi teman-teman nggak perlu takut nih kalau misalnya join terus tiba-tiba apa yang dipelajarin beda aja sama yang pas di apa, kantornya itu kita pasti bantu gitu ya. betul, Dari nol lagi nggak apa-apa gitu kan. iya, Yang penting kalian udah dapat understanding-nya, ya fundamentalnya kuat, fundamentalnya lah ya, kayak iya, gitu. Oke, itu gitu. juga sih yang sempet, aku juga dulu di IT, yang sebenarnya dipelajarin dari bahasa yang banyak itu sebenarnya fundamentalnya, Ya, betul. gitu. Sisanya mungkin sintaksnya berbeda, cara kerjanya atau Ya, itu kan segala akan bisa, macamnya. ya seiring berjalannya waktu lah, ya Mhm kan. mhm. Terus banyaknya pengalaman akan membantu teman-teman juga Iya. ketika di placement dan sebenarnya, hal ini juga berdampak baik ya menurut, gue ya, Mhm ke mhm. teman-teman talent. Kenapa? Karena dia, secara tidak langsung, mempelajari sesuatu hal yang baru dan Mhm. itu memang sifatnya, menambah wawasan mereka gitu kan. Kan Mhm. kita nggak tahu teman-teman nanti setelah, selesai atau lulus ya kan dalam kurun waktu tertentu 10 tahun misalnya ternyata mereka jadi CTO dan mereka Wah, sudah punya khasanah keilmuan yang lebih banyak dalam sisi iya. programmer Karena kan. yang pernah dipegang tuh banyak. Apalagi Betul, stack-nya tuh nggak
setiap kantor beda-beda ya? Ya betul, Itu. walaupun mungkin dia punya satu stack yang memang dia spesialis gitu ya, Mhm. tapi dia tidak menutup kemungkinan untuk membuka jalan ninja yang Ah, lain oke, gitu. jalan ninja yang lain gitu ya? Iya, karena kan nggak mungkin cuma Kagebusin doang kan, Iya, atau benar harus benar belajar benar. yang lain kan, dan Iya. itu juga membantu banget ketika mereka menghadapi, musuh-musuh di lapangan gitu. Makanya Oke. kenapa Enigma Camp, selalu gue bilang ke klien bahwa kita bukan outsourcing sebenarnya, kita selalu menyebut smart sourcing. Oh, kenapa tuh? Karena ketika kita sudah melakukan penempatan di klien, itu tidak kita lepas dan kita memberikan benar-benar servis yang holistik. I see. Gitu. Jadi kita berusaha gimana klien tuh sudah duduk tenang gitu loh ya, nggak usah Iya, pusing-pusing, "Aduh gue pusing nih talent ini," nggak usah, udah heeh, dengan adanya Enigma mhm. di dalam, insya Allah bisa memberikan solusi yang Oke, terbaik jadi gitu. tinggal istilahnya paling simpelnya udah tinggal komunikasiin aja lah ya, Iya kebutuhannya atau betul, misalnya trainingnya kenapa gitu betul kan, banget, oke. Soft gitu. skill, hard skill semua dikasih tahu, Semua dikasih tahu. bahkan psychologist tahu juga kita Ih, ada ya? betul kita punya semua. Gitu, karena itu yang memang, menjadi, strong point dari Enigma Camp bahwa kita benar-benar komprehensif ya gitu. Mhm Kita nggak sepotong-sepotong gitu ketika mhm, kita placement orang, ya udah placement aja nggak ada, udah istilahnya lepas tangan gitu ya? iya, ya dia mau datang dengan baik kek atau enggak gitu Mhm kan. mhm, Itu, bukan menjadi tanggung jawab kita, enggak, justru Enigma benar-benar menjaga bahwa ketika, klien itu mengambil servis dari Enigma, kita benar-benar memberikan mmm, kepastian bahwa after sales-nya ketika mereka sudah, itu mengambil juga tetap ada? tetap kita jaga Ini juga gitu. sama kayak yang tadi dibilang di awal ya Ya soal quality of service sama quality of talent kita ya? ya Yang paling penting dari kita itu adalah, quality lah misalnya kayak gitu. Jadi kita nggak mau asal, makanya kita juga ngadain, apa namanya, seleksi. Bukannya buat gatekeeping ya ya, teman-teman ya, tapi istilahnya kita juga nggak mau nih kedatangan orang-orang yang mungkin, apa namanya, cuman coba-coba iya coba-coba atau kayak gimana yang yang nggak malah mau punya komitmen bareng iya, gitu kan. atau akhirnya juga mungkin bisa ngerepotin kita juga ya, misalnya Ya kayak gitu. Bukannya nggak mau direpotin, cuman kita ya nyari niat belajarnya itu loh, ya, kayak gitu. Nah, oke, kita juga aku juga mau nanya nih, soal kayak kan tadi kita udah bilang ada placement placement. Nah, proses dari placement sampai akhirnya nih misalnya udah belajar selama 3 bulan. Nah, proses antara itunya tuh yang aku, mungkin ada kepo gitu kan. Kalau di Enigmatic Camp tuh seperti apa? Kayak misalnya dari, pas lulus sampai akhirnya dapat company yang itu biasanya kayak gimana tuh prosesnya? oke. Nunggu dulu, apa gimana Oke, dulu? jadi kalau untuk, Apa langsung talent-talent di dikirim tuh? Enigma, biasanya ya untuk, teman-teman yang memang sudah mengikuti bootcamp, Mhm itu misalnya baru, sudah selesai di stack awal gitu ya, mhm. untuk back end gitu ya. Nah, kita melihat nih, kalau ternyata kebutuhan klien ada yang back end, itu kita akan langsung, Sounding? kirimkan CV-CV, dari talent-talent kita ke Mhm. klien-klien gitu. Jadi Oh. During, training period itu juga bisa ada beberapa teman-teman yang talent yang memang sudah bisa penempatan Oh, gitu. Jadi oke. kita nggak nunggu, oh 3 bulan dulu selesai baru kita Oh, cariin, nggak. Justru justru bahkan sebelum lulus pun sebelum lulus pun, sebelum selesai 3 bulan pun itu bisa kita lakukan placement oh, selama memang match dengan kebutuhan klien iya, ya dan kamu udah teman-teman. capable ya? Iya betul, Heeh, artinya kalian kan akan mengikuti proses seleksi juga gitu. mhm Dan kita juga ketika mereka akan mengikuti proses seleksi itu tidak kita lepas gitulah gitu ya, mhm, ada gimana cara kita buat bantuin untuk membuat CV yang baik, heeh. melakukan interview yang baik, karena kan kadang ada Oh, beberapa talent-talent yang mungkin merasa agak gugup ya ketika mhm. dia harus melakukan Oh, interview. iya Nah, iya. itu juga kita berikan. Jadi benar-benar mereka tuh Bahkan niat baik mau berkarir di IT, punya semangat kita yang pasti kuat, bantu. kita bantu benar-benar Asik. Ini gitu. bahkan kayak kayak maksudnya, eee, urusan receh ya, quote on quote ya, Ya, apa, urusan bikin CV sama pas proses interviewnya ya, ya itu betul. juga Itu kita dibantu? bantu gitu. Wow, Artinya ini kita berikan pembekalan bagaimana mereka biar bisa berkomunikasi yang itulah ya, baik ya yang bisa kan. dibilang sebagai holistik dan end to end ya. Betul sekali. Sampai yang receh-recehnya juga kita Betul. bantuin ya. Bahkan placement pun kadang ditemenin juga gitu ya kan. Oh, oke, I Ya, see. mungkin khawatir nyasar gitu kan, harusnya ke gedung A, tahu-tahu dia ke gedung Kemana? Z gitu kan. Nah, itu yang Iya kita juga nggak mau. Artinya kita iya iya. pastiin bahwa benar-benar, teman-teman talent ini sampai dengan selamat di klien-klien Iya, kita. jangan sampai hilang lah orangnya Betul, dan juga. juga klien juga merasa, oh diantar oleh tim BD-nya artinya, oh ini sudah Mhm sesuai gitu. mhm. Takutnya pas datang, wah calo gitu kan. Kita juga Kayak nggak udah salah mau orang gitu. ya kan, kayak gitu.
Oke. Gitu sih. Nah, yang bisa bikin mereka nih, kalau dari Pak Adi sendiri Mhm. dalam misalnya waktu lagi nemenin, yang bikin dia tuh jadi siap nih buat masuk ke dunia kerja tuh menurut Pak Adi sendiri kayak gimana? Oke, yang pasti itu adalah kesiapan dirinya dulu, mental Mhm, mereka dulu, gitu. mental. Betul. Artinya gini, dia mau belajar sehebat apapun tapi dari sisi mental dia belum siap untuk bekerja gitu Mhm atau mhm. dia belum siap untuk bagaimana, dia masuk ke dalam dunia kerja, itu pasti akan down di awal ya, gitu. Mhm, Ada beberapa kejadian yang memang, ketika mereka akan melakukan proses interview karena mhm. secara mental dia belum siap akhirnya dia minta untuk mundur gitu. Oh bisa Mundur juga dalam ya? artian, oh di-reschedule gitu karena secara, "Oh saya belum Oh, siap nih." Dan kita memang coba mengakomodir hal itu gitu, mhm bahwa mhm. kita juga nggak mau memaksakan, jangan sampai Iya, ketika dia interview malah tidak mendapatkan hasil yang optimal gitu. heeh. Kita nggak mau, artinya ya kita coba dari tim BD akan melakukan negosiasi kepada pihak user atau klien untuk memastikan bahwa, Oh ini boleh mundur gak gitu? iya kita bisa reschedule nggak gitu. Dan kita Mmm, juga nggak lepas, oh karena mentalnya nggak siap ya udahlah bodo amat gitu, enggak, justru, mhm. "Ayo, apa yang perlu kamu, siapkan, apa yang Takutnya perlu di kamu" mana misalnya iya, gitu ya? betul. "Apa kesulitan kamu, ayo kita coba atasi bareng-bareng," gitu, Iya. sampai dia siap dan kita lakukan proses interview, Karena nggak gitu. dipungkiri bisa aja orangnya, nggak siap atau mungkin kayak takut akan hal yang dia nggak tahu mungkin ya, Ya, atau belum betul. pernah kerja sama sekali tuh biasanya Betul, tuh. ada juga yang kayak gitu, I see. Nah, gitu. kalau misalnya, ngomongin soal penempatan kerja anak-anak nih, yang biasanya ada kendala, ada lagi nggak selain hal-hal yang tadi itu? Sejauh ini sih itu ya, jadi memang Yang kadang rebutan tadi? challenge-nya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa talent yang sudah lolos ini, bisa segera penempatan gitu. Jadi challenge Mhm. di BD itu adalah lebih kepada ketika ada anak yang lolos di beberapa tempat, nah ini gimana caranya dia benar-benar bisa segera masuk ke klien Oh, oke. gitu. Karena kita juga nggak mau, Dia mengecewakan berlama-lama lah ya? klien juga Mhm kan. Nah itu mhm. karena kan kita berusaha bagaimana klien itu benar-benar mendapatkan apa yang sesuai dengan ekspektasi dari mereka juga, Mhm mhm. gitu. Ini sebenarnya kalau kalau aku lihat ini kita, working as a community lah ya, Ya, kayak gitu. betul. Saling ngerangkul, maksudnya kalian butuh apa, itu kita juga bakal coba untuk sediakan, Ya. kayak gitu. Nah, pernah nggak nemu kalau permintaan klien itu sebenarnya ada beberapa yang kita mungkin, eee, belum ada gitu, misalnya pernah ada nggak ada seperti itu? Untuk mungkin training-nya nggak ada atau kayak misalnya kayak gimana gitu? Eee, Banyak. Heeh. Jadi ada beberapa klien yang memang membutuhkan, resource itu yang sifatnya non developer. Oh, oke. Misalnya UI UX atau PM atau Nah itu SA gitu ya. kita bisa nggak Nah, buat kalau ini ke klien kita? sangat bisa karena memang Enigma memiliki Mmm, program yang sangat beragam, mhm. gitu. Ada namanya program Talent as a Service, di mana program Talent as a Service itu ada 3 ya teman-teman. Pertama adalah, bootcamp reguler kita, ada 1.0 dan 2.0. Lalu yang kedua ada namanya professional hire. Nah, di sini professional hire adalah bagaimana kita coba mengakomodir kebutuhan tadi ya. Mhm. Misalnya dia kebutuhan UX atau SA, nah kita mengakomodir kebutuhan itu dengan professional hire. Oh, Gitu, yang di luar dari profesional bootcamp di kita? luar dari bootcamp. Jadi, Oke klien-klien yang mungkin ada request tertentu di luar dari developer, itu bisa banget kita support oh gitu dan jadi sudah banyak juga, oke, benar-benar gitu. fleksibel bisa sesuaikan dengan apa yang dibutuhin sama klien juga gitu ya? Betul. Nah, yang Oh, ketiga adalah pass-through, program. Jadi, heeh, di mana memang, dia ini, klien ini menitipkan beberapa talent-nya mhm. sebelum menjadi organik dari klien itu, atau karyawan Oh, tetap, gitu. Jadi dia justru bisa melakukan seleksi dulu nih di awal, oh kita yang gitu. membantu untuk proses seleksinya istilahnya kayak gitu ya? Iya, Oh, jadi betul dari banget. trainee kita ada, dari profesional Profesional juga ada, siap, bahkan kalau mereka udah punya resource resource-nya, kita bisa bisa bantu juga? support dulu nih di awal Oke, ini gitu untuk ya, melakukan seleksi. oke, ini end to end banget ya berarti ya? Betul. Itu dari sisi, talent as a service, ada lagi training as a service kan. Oh, apalagi tuh? Nah, kalau misalnya klien ada kebutuhan, "Oh, kayaknya seru nih bikin bootcamp," gitu ya, Mhm. daripada, Di khusus tempatnya deh, mereka sendiri? bisa di tempat mereka, bisa di kita juga gitu ya. Oke, Jadi, mereka ada kebutuhan, "Oh, kayaknya saya pengen bikin satu squad nih," mhm. gitu. Itu bisa banget kita bantu, Oh, bahkan as a gitu. team-nya ya? Betul, mulai dari hiring-nya sampai nanti ketika placement dan itu sudah beberapa klien kita lakukan gitu ya. Contohnya di Mmm, Aslindo, lalu juga di Lion Parcel gitu ya. mhm. Kita buat satu bootcamp khusus gitu ya. Oh, Jadi, mereka ada kebutuhan sekitar 15 orang. Nah, kita menyiapkan 20 orang nih ya. mhm. Kita latih sesuai dengan, Kebutuhannya requirement dari mereka, mereka,
Lalu pada saat selesai bootcamp mereka bisa lakukan seleksi dari 20 orang itu. Oh, I see. Dan Mereka itu tinggal sangat pilih ngebantu aja. banget untuk bisa membangun sebuah tim gitu. Apalagi Hmm. mereka punya proyek tertentu misalnya nih, ada klien, "Oh, saya mau ngembangin atau ada transformasi digital yang cukup masif," gitu ya. Mm-mm. Ada proyek tertentu dan daripada nyari lagi ribet, udah Mm-mm. bikin satu squad aja dia Enigma. Iya. Dan itu hasilnya bisa langsung kelihat Mm-mm. gitu. Daripada mereka harus cari sendiri yang mungkin mereka juga nggak ngerti nyarinya kayak gimana, Ya, betul. mending lewat kita gitu ya. Ya, kelebihannya Nah, apa? Bonding apa gitu. tuh maksudnya tuh? Bonding dari teman-teman talent ketika mereka di bootcamp pasti kan mereka sudah punya bonding Oh, nih. kenalan. Betul. Heeh. Jadi dia lebih engage lah antar tim gitu loh. Oh, Jadi iya kan iya lebih, iya iya. "Oh iya, gue tahu ini. Oh dia di orang back end nih, orang front end ya kan. Heeh. Jadi gue udah tahu nih feel-nya. Oh ini yang Oh, harus gue bahkan iniin." udah biasa kerja sama mereka juga ya, masing-masing. Betul. Jadi lebih cepet. Oh, ini mungkin yang nggak apa ya, kalau di bootcamp lain mungkin nggak ada ya? Betul. Karena kan kalau dari kita juga melatihnya itu udah as a timnya. Jadi Betul. kalau pas udah dikirim, ya udah mereka udah Bener tinggal siap ngelakuin aja. gitu. Mungkin requirement-nya aja atau Iya. tugasnya yang berbeda ya dari Dan itu juga klien. kenapa selalu ada beberapa klien yang melakukan repeat order gitu ya. Ketika dia rekrut Ah, back end, "Oh nih ternyata oke nih anak ini, kayaknya butuh front end-nya nih." Akhirnya direkrut lagi tambah. kan, dan mereka sudah bisa lebih cepat beradaptasi kan. Karena Mhm, sebelumnya bootcamp bareng misalnya mhm gitu kan. mhm. Jadi Ya udah kenal DNA-nya dan udah enak lah gitu loh ya. ini mungkin yang apa namanya ya, mungkin kelihatannya nggak terlalu penting dalam nyari kerja, tapi sebenarnya nyari orang yang bisa langsung kerja bareng itu juga Ya, susah ya. Iya, betul. ini juga mempersingkat, apa namanya, kebutuhan klien juga tuh, jadi Bet nggak harus ada gini gono. iya. Belum lagi kan, oh ini ternyata cara komunikasinya yang satu pakai bahasa Jawa ya kan. Oh yang sini ternyata pakai Afrika misalnya kan. Misalnya. Misal gitu kan. Nah itu kan butuh adaptasi yang lebih lama kan. Iya bener, Dan heeh, ya beda culture lagi. ya beda culture kan. Nah artinya, untuk mempermudah itu biasanya ya salah satu solusinya ya dengan Enigma Camp Iya, ini apalagi di gitu. Indonesia tuh kita macam-macam banget ya, Iya beda-beda ya, kayak gitu. betul, Bhinneka Wah. Tunggal Ika kan. Ya Oke oke, seru lah pokoknya Enigma tuh. iya. Eee, soal IT juga nih, kan di IT tuh, perkembangannya cepet banget ya. Mhm. Kalau dari Pak Adi sendiri nih aku mau nanya, peran teknologi dan inovasi yang mempengaruhi kayak prospek kerja di bidang IT itu kayak gimana, Pak? Wah, Ada kepikiran nggak tuh? Apalagi sekarang udah ada AI, blockchain, ya, kripto, dan lain-lain wah, tuh. ya itu seru tuh kripto tuh. Heeh, Udah mulai fase-fase ini ya, lagi iya, turun dulu, halving. halving ya. Oke, jadi kalau peran teknologi dan inovasi, kita nggak bisa pungkiri sih ya, Mhm bahwa, perkembangan teknologi dan inovasi ini, khususnya di inovasi di bidang teknologi ya, mhm. itu sangat membantu sekali. Karena kan orang semakin ke sini sejujurnya orang semakin mager, Iya, ya kan. Yang awalnya dulu kalau beli mie ayam harus naik motor sampai, sekarang tinggal pencet aja dateng kan. mhm mhm. Mungkin ke depan orang nggak perlu mencet, tiba-tiba, oh dia udah punya ini, kacamata atau whatever gitu ya, "Oh gue lagi Ya pengen mie device ayam," kecil set, gitu kan. tiba-tiba datang ya kan. Mhm, Terus tinggal bayar pakai scan finger gitu kan, heeh, itu udah langsung ngurangin segala macam. Artinya, iya. Udah kita connected nggak satu bank misalnya gitu ya. ya artinya itu adalah sesuatu hal yang pasti dan bakalan akan terjadi, dan kita Mhm membutuhkan resource-resource yang memang benar-benar siap untuk menghadapi hal tersebut mhm. gitu. Saya baca, kalau nggak salah kemarin, eee, Artikel? artikel bahwa siapa Microsoft, Apa eee, tuh? penemu Microsoft, Bill Gates, Oh ya Bill Gates. ada beberapa pekerjaan, 4 pekerjaan kalau nggak salah itu di Kompas, yang tidak bisa digantikan oleh AI? AI gitu ya. Mhm. Nah, salah satunya adalah pengembang AI itu sendiri, Oke. gitu. Jadi menurut Bill Gates, pengembang AI ini nggak bisa digantikan oleh si AI itu sendiri gitu. Oh, Artinya pengembangan teknologi itu masih sangat dibutuhkan ke depannya, oke. Untuk sekarang gitu. kayak istilahnya mereka masih butuh orang dan Ya, belum bisa self replicate gitu lah ya. betul. Nah 4, satu ada 3 lagi nggak lagi tuh? gue lupa. Yang Oke. gue paling inget itu, karena Iya, apa? Karena itu relate dengan, kita ya, Enigma kan, heeh, betul, apalagi kita teknologi itu gitu lagi kan. booming banget ya Iya, AI, apa-apa betul. mau AI gitu kan. Bahkan udah kayak Canva aja sekarang udah ada gitu buat Nah, desain-desain gitu kan. iya semua udah. Bahkan fotonya siapa ya kan, suaranya siapa itu bisa Bisa muncul langsung gitu. diiniin ya. Ya itu aku juga sempat, explore sedikit-sedikit soal AI sih, itu lumayan serem. Bahkan kemarin itu sempet keluar, AI programmer namanya Devin, Mhm yang istilahnya mereka tuh bisa understanding konteks mhm sama, bikin program dari end to end bahkan pakai tools-tools yang berbeda-beda gitu kan. Cuma, setelah itu kan
boom banget tuh ya, Mhm. dan orang-orang pada takut, "Wah, ini programmer bakalan habis," segala macam. Ternyata teman-teman, ini mungkin nggak tahu, teman-teman udah tahu apa belum, ternyata itu palsu. So Mmm, it's a fake, demo sebenarnya gitu. Jadi oke. mungkin bisa di cross check dulu ya, setiap dapat informasi Betul, diharapkan untuk, cross check memastikan, dulu, pastiin betul. sendiri. Cuman kalau yang dari aku baca dan dari, bukti-bukti yang udah di-layout sama salah satu YouTuber apa siapa gitu aku lupa, itu dibilang kalau Devin itu ternyata, fake demo, katanya seperti Oke. itu. Jadi belum sampai situ lah untungnya ya, tapi gitu. Tapi Nggak menutup kemungkinan iya, nggak kan? menutup kemungkinan juga, mungkin ini Iya, a glimpse to the future gitu iya ya. iya iya. Oh, mungkin bisa jadi kayak gitu nanti, gitu. Jadi, kalian juga jangan jangan takut lah ya, Iya selama kalian masih bisa ngikutin, makanya ini mungkin, Enigma Camp ini bisa dianggap sebagai start-nya, iya, gitu ya? betul betul. Heeh, buat teman-teman yang mungkin mau mulai dari nol, bidangnya berbeda, jagain dari awal sampai akhir misalnya gitu Iya, ya. Enak banget sebenarnya udah kayak gitu. Nah, oke mungkin, dari aku itu aja. Ini kalau bisa aku simplify lagi, kenapa sukses rate kita tinggi itu karena ya kita work as a community, kita juga ngasih quality ke iya, klien-klien kita juga, ditambah lagi untuk trainee kita juga bakal jagain mereka dari awal sampai akhir, dikasih mentor, dikasih support untuk, apa namanya, untuk misalnya ada stres dan lain sebagainya itu semuanya kita udah kasih bener-bener. gitu ya, kayak gitu. Bahkan dari klien juga kita selalu tanya feedbacknya mereka dan, lain sebagainya. Jadi banyak banget hal-hal yang kita tackle secara holistik dan secara end to end, Betul. gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau join bisa langsung, apa namanya, cari tahu aja nih, bisa akses, website kita di www.enigmacamp.com, kalian bisa coba register di situ, nanti juga bakal dibantu untuk proses registrasinya sama teman-teman kita. Nah, terakhir nih dari Pak Adi sendiri, ada saran nggak, untuk Enigmanian semua nih, yang misalnya mau daftar bootcamp atau mau coba, beralih, karir ke Shifting, IT, ya. kayak gitu, ada Oke, saran nggak? sebelum masuk ke situ mungkin gue nambahin sedikit ya. Boleh. Yang menjadi salah satu, hal, unik di Enigma adalah kita itu sebenarnya memberikan social impact gitu ya. Social Oke impact kepada masyarakat Indonesia oke, gitu. Kenapa? Karena kita memberikan suatu pelatihan mhm. yang tidak membebankan biaya, bayangin. Oh, gratis? Gratis semua ya kan, pelatihan IT, lalu kita juga, memberikan mereka kemudahan untuk mendapatkan akses pekerjaan, Mhm, bayangin, dan juga ketika mereka berkarir, itu juga tetap kita berikan atau monitor gitu, mhm bahwa mhm. ketika mereka ingin berkembang, mereka bisa, tahu nih arahnya kemana gitu. Artinya benar-benar kita dari Enigma sendiri, dari founder-founder gitu ya, bahwa ini adalah suatu, perusahaan Mhm. yang tidak hanya dari sisi bisnis saja, tapi kita memberikan Social impact. social impact yang luar biasa gitu, Wow, ya kan. Orang mau belajar IT, dia nggak punya uang gitu ya. mhm Jujur banyak banyak banget talent-talent dari Sabang sampai Merauke ya, mhm. yang mana memang secara kemampuan saat ini gitu ya, saat Iya ini, cukup gitu. Dan ketika dia mau belajar bingung karena cukup ini tidak bisa memenuhi, iya. kebutuhan belajar Belajarnya, IT. heeh, Nah, Enigma hadir di situ untuk gimana menjabatani mereka untuk bisa masuk ke dunia IT, belajar IT, secara dan bisa gratis. cari kerja dan akhirnya dia bisa yang tadinya cukup, alhamdulillah menambah dari sisi ekonomi Ah, keluarganya gitu. puji Dan Tuhan. banyak banget yang kita lihat yang awal masuk, Nggak punya apa-apa gitu ya, sederhana gitu ya, sederhana banget, dan setelah berapa bulan mereka bekerja, alhamdulillah ada sesuatu hal yang bisa, mhm. kita lihat gitu Iya iya perbedaannya dan iya. itu suatu kebanggaan banget buat Iya, kita dari tim Enigma gitu bisa, wah kita bisa memberikan social impact yang benar-benar, mhm, berdampak iya. langsung gitu. Value secara Value-nya pribadi juga, betul. heeh, Nah, buat pesan ke Enigmanians di luar, ketika mereka ingin bergabung dengan kita, pertama harus pastiin bahwa kalian sudah benar-benar memiliki niat dan komitmen bahwa ketika ingin bergabung di Enigma, ingin benar-benar berkarir di bidang IT. Pertama itu. iya Yang kedua, kalian harus menambah wawasan di bidang IT karena, di Enigma sendiri kita memang melakukan seleksi ya, teman-teman. iya, Seleksi bukan berarti semua orang, tidak baik, tapi seleksi di dalam hal mhm ini ingin memastikan bahwa orang yang bergabung dengan Enigma adalah orang-orang terpilih yang memiliki komitmen itu, ya mhm, kan. Yang ketiga tentu, kalian harus terus berdoa dan juga sedekah. Kenapa? Karena kekuatan terbaik itu adalah doa dan sedekah, dan itu bisa mempermudah teman-teman untuk menggapai atau mencapai tujuan. asik, Gitu sih kurang amin. lebihnya ya. Yoi.
Nah, apa ini mau nambahin dikit juga Boleh nih boleh kalau boleh. dari aku. Aku juga sering banget, lihat dari orang-orang yang tadinya masih trainee, Mhm. terus begitu karena kita juga punya banyak community gathering ya, mulai dari olahraga sampai misalnya, iftar kemarin Iya untuk, iya. buka bersama dan lain-lain, bahkan ada nonton Nobar bareng nobar juga ya. nobar, heeh. Jadi banyak kan community gathering kita yang, bisa kita, Rasakan gitu, lihat. rasakan dan pas ngelihat, "Wih, trainee-trainee sekarang udah bawa mobil lah, ada yang, apa, bawa motor Mo baru lah," gitu segala macam. Jadi kayak impact-nya tuh kelihatan banget ya, Iya. nyata banget gitu, bahkan dari aku yang cuma ngelihat dari jauh gitu kan, Mmm, kayak gitu. Jadi iya. ini seru banget sih sebenarnya di Enigma nih, olahraga juga dikasih gitu Iya, ya. bayangin ya kan, nggak hanya Heeh, dari sisi mental, tapi kesehatan juga kita iya, perhatiin kan. apa Ada namanya, olahraga ada bareng, heeh, futsal, basket, refreshing betul. bareng dan lain sebagainya. Ini makanya, coba aja dulu join kalau misalnya pengen. Ya, Atau cek IG kita juga tuh, di situ biasanya kita ada rilis beberapa kegiatan community kita di, Enigma Camp atau di Grow with Enigma Enigma. Camp, kayak gitu. Oke, mungkin dari kita itu aja ya, Oke, kalau misalnya ini ada pesan lagi, nggak ada? sudah cukup. Oke. Oke, buat teman-teman yang mau join, kalian bisa cek aja mungkin di sosial media kita di Enigma Camp atau di Grow with Enigma Camp atau akses ke website kita di .enigma.com. www.enigmacamp.com gitu. Kalau misalnya nggak tahu juga bisa langsung kontak telemarketing kita aja. Kita udah siap banget ngebantu kalian. Kayak Oke. gitu. Itu aja dari kita. Mhm. Thank you semuanya buat dengerin. Bye bye. Thank you.